lagi. Ini masa dulu. Dua. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan pemilik dari lembu alam. Ini adalah Pak Agus. Di sini beliaunya adalah pemilik dari lembu alam. Oke, bagus ya. Dan ada juga Pak Sukir. Pak Sukir, beliau adalah yang mengontrol semuanya ini. Jadi intinya beliau pemilik juga ya di peternakan lembu alam itu Pak Sukir ya. Nah, ini mari kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Agus. Kita akan cari tahu bagaimana sih strategi pasarnya, bagaimana brandingnya, dan kira-kira seperti apa sih prosedurnya ya Pak ya untuk bisa sampai di sini, bisa memilih itu ya Pak Agus dan Pak Sukir. Mari kita tanya-tanya di sini. Ini Pak Sukir boleh lanjut? Oh, boleh Pak Sukir. Ini nanti lanjut Pak Sukir. Ya. Ya. Jadi gini, pemirsa semuanya ya, yang di YouTube juga dan dimanapun Anda berada, kita ingin mewawancarai Pak Agus ya. Beliau ini adalah pemilik dari lembu alam. Nah, sebelumnya mari kita jelasin dulu, biar beliau menjelaskan dulu bagaimana sih, apa sih lembu alam itu, sejak kapan lembu alam itu berdiri. Kita bisa dengarkan bareng-bareng bersama-sama sehingga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna. Silakan. Terima kasih Pak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi lembu alam ini sebenarnya peternakan yang asalnya adalah rumahan di daerah sekitar Trowulan sini. Di sini ada sapi-sapi jenis seperti ini, jenis limosin, jenis simental, jenis pegon campur Jawa, tapi yang non perah. Kemudian di sini akhirnya semakin banyak orang yang di sini membutuhkan sapi-sapi kurban, dan juga peternak-peternak di sini banyak yang kesulitan untuk menjual awalnya. Akhirnya kita koordinir jadi satu di kandang ini, terutama Pak Sukir ini yang mengkoordinir wilayah sekitar Trowulan, Mojo Agung sampai Wonosalam juga ya? Ya, sampai Jombang. Sampai Jombang, bahkan kemarin ini sudah sampai beberapa petani itu sampai Nganjuk juga ya Pak ya? Nah itu kita koordinir sapi-sapi yang sementara ini makanannya juga alami seperti ini. Kita memang mengandalkan limbah pertanian, jadi supaya tidak terbuang sia-sia. Nah ini dimanfaatkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani dan sapinya bisa berkembang tanpa harus dengan biaya yang besar. Mungkin kedepannya nanti kita akan belajar untuk makanan yang lebih efektif lagi sementara itu. Kemudian awalnya memang kemarin saya berdua ini dengan Pak Sukir awalnya itu secara manual, jadi kami kenalkan ke teman-teman kita secara offline gitu. Di sebelum pandemi biasanya itu dulu cuman 5-10 sapi kalau musim kurban. Nah, di masa pandemi kemarin kita coba cara online, tapi karena memang ini Pak, kemampuan saya juga tidak punya hanya mengandalkan lewat WA itu aja, jadi ya agak terbatas. Tapi itu aja sudah cukup meningkat kemarin, dari penjualan 5-10 kemarin meningkat jadi sekitar tahun kemarin berapa? 62. Alhamdulillah. 62 itu sampai hari H. Nah kemudian dari situ mulai banyaklah pelanggan-pelanggan lama yang nanyakan. Nah akhirnya kemarin kita ketemu dengan Pak Setia dari Nuridia. Kebetulan akhirnya kami konsultasi, ya bukan konsultasi, karena kami cerita aja oleh Pak Setia, ditampung semuanya.
kemudian dibantu dibuatkan yang paling saya benar-benar terasa itu smart page itu Pak. Iya. Nanti smart page itu saya kira dulu kayak web, ternyata lebih simpel, dan ini untuk customer kami itu lebih familiar. Nah biasanya dulu sebelumnya saya ngasih itu kan kalau orang nanya saya kirim foto gitu Pak. Kirim foto orangnya buka dulu, terus videonya kadang-kadang memori, nah segala macam. Begitu dikenalkan kemarin dibuatkan smart page, Ya. saya cuman kirim link, mereka dengan mudah untuk mengakses. Di situ di dalamnya itu ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, terus juga Instagram, Telegram, dan akhirnya semua bisa terakses. Nah begitu semua bisa terakses hanya dengan satu link aja, saya pun jadi ini Pak, kemarin leluasa waktu saya harus ke kantor-kantor, biasanya kan bawa proposal besar, saya cuma ngobrol, saya berikan linknya, mereka buka, akhirnya kita komunikasi. Di situ bisa dilihat semua, foto-fotonya ada. Kemudian kalau melihat report harian di sini, biasanya kita video ya Pak. Iya, Tapi video. datang kita video, terus dikirim. Nah video itu ditaruh di link tadi, sudah bisa dibuka. Akhirnya saya lihat customer ini kok mereka cukup informatif tanpa harus datang. Nah dari situ terjadilah ini transaksi, mereka membutuhkan apa kita servis. Begitu sudah lengkap gambarnya ini, baru untuk mempositifkan aja datang ke sini. Datang, oh ini yang kemarin difoto gitu ya. Akhirnya tiap kesini rata-rata langsung deal gitu Pak. Nah akhirnya ini ya alhamdulillah kami juga di luar target sebenarnya. Kalau tahun kemarin itu angka 50 sampai 60 itu sudah di hari terakhir. Ini per semalam, kalau hari ini tanggal 20 per semalam tanggal 19 itu terhitung baru 1 bulan, dan Idul Adha masih 1 bulan lagi. Itu sudah terjual sekitar kalau 50 ya. Ya 52 lah. 52 ekor. Kalau omset Omsetnya ya, kita pengen tahu omsetnya berapa sih sebulan ya Pak ya? Sebulan ya Pak ya, praktis sebulan ya Pak? Sebelum kurang sebulan belum ya? sedikit sebenarnya. Belum sebulan ya? Sebulan. Itu alhamdulillah per semalam saya cek itu 1.033.250.000. 1M 33.250.000 belum sebulan ya? Belum sebulan. Belum sebulan. Nah, mudah-mudahan kemarin kita targetkan omset sampai 2M. Kok melihat perkembangannya baru berjalan belum sebulan, dan ini pun kan masih lama. Sementara semakin mendekati hari semakin banyak customer yang datang. Banyak. Itu masih sepi itu bisa segitu. Alhamdulillah, jadi kami jadi sangat optimis sekali melihat perkembangannya kemarin. Ya mudah-mudahan ini kami juga sambil masih belajar. Kami semua di sini masih belajar, pemula. Mungkin nanti teman-teman semua ada masukan, saran, monggo kami persilakan dengan senang hati, dan kita juga sambil mencoba. Tapi yang memang kemarin paling kami rasakan itu ketika kita sudah disiapkan tool secara online itu benar-benar sangat-sangat membantu kami. Kemanapun tuh kami pertama lebih pede, lebih simpel, customer juga mereka mudah ya, lebih mudah untuk melihat gitu. apa ya. Jadi datang ke sini tinggal memastikan dan belajar. Kira-kira gitu Pak, yang mungkin bisa kita sedikit cerita pengalaman pribadi dari kita. Kalau mungkin teman-teman di luar sana banyak yang lebih hebat ya, kita mungkin nanti terima kasih kalau bisa sharing juga. Sementara itu dari kita cerita per hari ini seperti itu dari Lembu Alam. Nah sekarang untuk mengontrol, mengkondisikan banyaknya sapi seperti ini ya Bapak ya, pasti juga ada kalau nggak salah anak kandang ya Pak ya, Iya. tim kandang lah. Nah kita perlu juga yuk melihat tim kandangnya dari Lembu Alam itu seperti apa. Ayo mari kita tim ikuti. kandangnya. Nah, Nah, tim kandangnya ini istirahat ini.
tim kandangnya ada di sini, sedang ngumpul, semua istirahat sambil makan kacang, rokokan, ya santai lah. Nah ini, Nah ini Mas Sinten Mas namanya cek ngomong langsung. Mas Heri, Sinten Pak Kadi, Pak Kadi. Niki Sinten Mas? Abdul Wahab. Mas Abdul Abdul Wahab. Sinten Mas? Pak Mari. Jawari. Ini tim kita semua, kita bareng-bareng kerja di sini bagi tugas. Nah, susah dukanya apa Pak untuk ngeramut sapi ini Pak? Senangnya. Susah senangnya Pak, iya. Senengnya nopo Mas? Nek wakeng ini seneng tapi ya pegel. Ada nggak pengalaman apa Mas yang kira-kira jadi sebuah cerita yang bisa dibagikan bagi penontonnya? Biasanya kalau ada sapi yang nakal itu yang membuat sedih itu saja. Nakal itu gimana Mas? Nakalnya biasanya kalau ada sapi perempuan biasanya minta kawin jadi berontak istilahnya. Oh. Birahi. Birahi, betul. Karena rata-rata di sini memang khusus Jawa. untuk korban sapi jantan. Tapi jantan, Sapi jantan dan dewasa. Nah, ya begitulah naluri. Siap. Tapi senengnya banyak ya Pak ya? Banyak senangnya. Apalagi nanti kalau sudah selesai semua seneng gitu. Alhamdulillah sapinya di sini itu semua keadaan dengan sehat, Amin. terjamin, kondisinya, lokasinya Betul. sangat bagus. Ya suasananya ya beginilah keadaannya kandangnya di sini. Ternyata kandang alami gedek. Ya, Tapi tidak masalah keadaan kandangnya seperti ini, seperti itu perawatannya bagus. Gitu loh. Nah, jadi seperti itu tadi pemirsa yang sudah kita bisa pelajari dan bisa kita mendapatkan ilmu ya tentang bagaimana sih sebuah perjalanan dari sebuah peternakan ya Pak ya, Pak Agus ya, walaupun Ternakan masih pemula. lembu alam, tapi jangan salah, sesuatu hal yang jika kita lakukan dengan berani dan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh serta benar-benar niat yang tulus, insya Allah bisa menjadikan sebuah hasil. Begitu ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah di sini juga. Nah, ini juga ada Ini salah satu adalah tim sukses dari lembu alam. Dari lembu alam anak saya, namanya Sergio, yang ini telah membantu setiap hari. Waktu ternaknya datang, dikontrak satu-satu dengan harga berapa nanti dikirim sama Bagus biar Ini pemula ini. satu-satu ekornya itu jelas harganya berapa, punya ternak berapa, tiap harinya datangnya ada berapa. Alhamdulillah tiap hari datang 3 ekor, 2 ekor, 1 ekor. Alhamdulillah lancar, tiap hari ada pembeli, ada jual beli yang ada masuk gitu. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pemirsa semua yang ada dimanapun, jangan menyerah dengan apapun kondisinya. Walaupun saat ini pandemi, kalau kita mau selalu berusaha dengan niat ikhlas dan terus berjuang, insya Allah pasti selalu ada jalan ya Pak ya. Seperti itu. Dan semoga harapan kita semuanya, lembu alam tidak hanya sampai di tahun ini, tetapi bisa sampai terus ke tahun berikutnya. Dan ini ya, calon-calon nih generasi bisa sampai terus ya, bisa meneruskan usaha dari Pak Sukir untuk meneruskan peternakan yang ada di Jatipasar Lembu Alam ini Pak ya. Oke, terima kasih. Nah, sekian dulu, ini adalah sebuah reportase dari tim Lembu Alam. Semoga pemirsa semuanya bisa mengambil hikmah, pencerahan serta manfaat dari tayangan video ini, dan kita selalu berusaha bersemangat untuk tetap menjadi yang terbaik, berbuat yang terbaik, dan memberikan yang terbaik. Akhirnya, saya Setia Adianto, Pak Sukir, Pak Agus, dan teman-teman semuanya ya dari kandang Lembu Alam mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Amin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jaga.
Toto ini tadi udah dicek semua ya Pak Toto? Sudah cek semua. Kondisi gimana Pak Toto sapi-sapi di sini? Semua sehat-sehat. Untuk korban Pak, untuk korban sudah secara dari sisi kesehatan memenuhi semua atau ada semua catatan? Sudah, alhamdulillah sudah. Saya sendiri semua sudah memenuhi syarat semua untuk korban. Ya. Terima kasih banyak Pak Toto. Ini kami di Lembu Alam sudah dibantu dari sisi kesehatan. Semoga bisa melayani para jamaah untuk korban dan hasilnya bisa memuaskan semua. Matur suwun dengan Pak Toto dari Trawulan. Petugas kesehatan Kecamatan Trawulan. Terima kasih matur suwun Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita sudah ada salah satu customer yang ingin memberikan testimoninya tentang sudah memilih hewan kurban, sapi kurban di Lembu Alam. Nah, mari kita tanyakan kepada beliaunya bagaimana sih prosesnya dan kira-kira apa kelebihannya setelah kok memilih di sini, dan mungkin barangkali ada apa yang ingin disampaikan. Monggo, silakan Pak. Kira-kira. Baik. Udah ada pertanyaan ini? Oh, udah ada pertanyaan. Baik. Kira-kira apa? Ya, ini tempatnya nyaman ya. Jadi saya lihat juga kandangnya bersih, terus terbuka. Jadi sirkulasi udaranya bagus ya. Kan ada beberapa tempat yang saya datang itu kandangnya kurang tutup rapat gitu ya. Nah, ini saya lihat kok bagus ya. Kemudian sapinya gemuk-gemuk ya, gemuk-gemuk dan sehat dan besar ya. Nah, saya kira itu makanya saya suka di sini, dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, jadi harga bersahabat. Ya, jadi harganya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ini ya. Pokoknya nyaman di sini. Ya. Bahasa promosinya gimana Pak untuk yang nonton nanti Pak? Terus iklankan Pak. Kesehatan sama mantu. Iya, jadi sapinya di sini cukup sehat ya, bersih, sehat dan gemuk ya. Jadi mungkin memenuhi syarat lah untuk dijadikan korban ya. Jadi untuk korban itu memenuhi syarat dan harganya juga cukup bagus ya. Jadi saya kira itu yang kita utamakan kan itu ya. Jadi korban itu satu, sapinya harus poel, yang kedua tidak cacat, dan yang ketiga sapinya sehat, tidak ada penyakitnya. Nah, itu saya kira di sini sudah memenuhi syarat untuk itu ya. Dan yang terakhir itu harganya bersahabat. Itu yang promosi harganya bersahabat ya. Bersahabat ya. Ini harganya bagus ya. Jadi Loh, tadi belum disebut dokter. Oh iya, Bapak. oh iya, saya Eko. Saya dari di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya dokter kulit. RSAL Bang ya. Di RSAL ya. Oh, RSAL. Beliau Surabaya ya. Saya dokter spesialis kulit dari Surabaya. Semoga dokter-dokter juga melihat Lembu Alam ini sebagai prioritas untuk berkurban ya Dok ya. Begitu, terima kasih. Semoga kita semuanya bisa tercerahkan dan kita memiliki alternatif untuk memilih di mana sih mencari sapi kurban yang berkualitas dan tentunya harganya yang bersahabat gitu ya Dokter ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lembu Alam. Nah, kali ini ada perwakilan dari Takmir Masjid Baitul Mukminin ya Pak ya. Dengan Bapak Pak Anto di sini. Beliau nanti akan memberikan testimoni dan saran-saran serta apa aja sih kelebihan yang ada di Lembu Alam sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah informasi bahwa di Lembu Alam itu kondisinya seperti ini, yang dijual apa aja. Kita langsung dengarkan dari beliau Pak Anto. Monggo silakan Pak. Kita sudah 2 tahun ini masjid kami membeli sapi di kandang Lembu Alam. Kenapa kami memilih di sini? Satu, sapi di sini
pakannya alami, insya Allah sehat-sehat, kemudian harganya relatif terjangkau oleh para jamaah. Kalau untuk kondisi sapinya, kita bisa memilih dari beberapa jenis sapi, baik mental, limusin maupun subakun, banyak pilihannya, relatif dari harga yang terjangkau oleh jamaah dari patungan 3 jutaan sampai 4 jutaan, insya Allah tersedia di sini. Pengirimannya pun amanah, insya Allah tidak bisa kita bilang mengecewakan, tapi memuaskan gitu. Terima kasih. Nah, itu seperti itu tadi, sedikit masukan, juga sedikit saran-saran dan testimoni dari Bapak Anto selaku takmir ya Pak ya. Dan semoga kita harapkan semua takmir-takmir yang ada di masjid dimanapun juga ya, khususnya di Jawa Timur, silahkan menjadikan lembu alam sebagai prioritas untuk memilih hewan kurban, khususnya sapi, agar menjadi pilihan untuk kurban di Idul Adha di masjid Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.